Episode 243, Permak Tono. Di dalam kamar tamu, Ipana terbangun dari tidurnya dan mendapati jika Safira sudah tidak ada lagi di dalam kamar itu. Muka bantalnya terlihat kesal karena ditinggal sendiri di dalam kamar itu. Dasar, mana aku belum makan lagi, ucap Ipana kesal. Ia duduk di atas kasur dan melihat media sosialnya sudah sangat ramai. Ia membaca beberapa tagline terhangat tentang keluarganya. Kabar bahagia datang dari pangeran tampan negeri ini. Dikabarkan sang istri tengah mengandung penerus Dirgantara. Tokcer, nyonya muda keluarga Dirgantara hamil kembar. Apakah mereka juga memiliki IQ di atas rata-rata seperti tuan dan nyonya muda? Yuk, simak berita di bawah ini. Dikabarkan sang kakak ipar tengah hamil muda. Wajah cantik nona muda Ipana yang tersenyum terlihat begitu cantik dan sangat bahagia. Begitulah pemberitaan yang tengah mencuat saat ini dan masih banyak lagi. Wajah Ipana semakin kesal ketika paras cantiknya menjadi perbincangan hangat. Walaupun foto itu terlihat blur, namun siapa yang melihat tentu membenarkan berita tersebut. Seharusnya aku tidak melupakan maskerku, ucap Ipana merengut kesal. Ia segera bangkit dan mencari Pajira terlebih dahulu. Tempat pertama yang ia kunjungi adalah dapur, karena Pajira akan dipastikan tengah berada di sana jika sore sudah menjelang. Buna, panggil Ipana sambil memeluk Pajira dari belakang. Sudah bangun sayang? Tanya Pajira terkejut. Kenapa Dede ditinggal sendiri? Kan tadi kakak Bobo di dekat Dede? Tanya Ipana cemberut. Tadi kakak lagi ngidam sayang, terus mintanya sama abang. Untung tadi abangmu sempat mandi, kalau enggak pasti sudah. Bunda, tolong istriku, teriak Pajri berlari dari lantai 2. Kenapa bang? Tanya Pajira panik dan mematikan kompor. Mereka segera bergegas menuju kamar Pajri dan mendengar ibu hamil itu tengah mengeluarkan isi perutnya kembali. Kak, pekik Ipana. Ia langsung membantu Sapira sambil memijat tengkuk kakak iparnya itu. Sudah deh, abang disuruh keluar dulu, bilang mandi lagi, ucap Sapira lirih. Abang diminta kakak mandi lagi, abang bau jigong, ucap Ipana terlihat serius. Padahal di dalam hatinya tertawa jahat karena berhasil membuat Pajri percaya. Pria tampan itu mengendus tubuhnya memang belum mandi selepas olahraga tadi. Dengan pasrah, Pajri keluar dari kamar sambil membawa pakaian dan sabun mandinya. Wajah yang tadinya berbinar kembali cemberut karena ngidam istrinya yang cukup aneh. Sabar Pajri, Sapira sedang mengandung anakmu, gak boleh mengeluh, batin Pajri sambil keluar dari kamarnya. Lemas deh, ucap Sapira lirih. Ipana langsung menggonggong Sapira dibantu oleh sang bunda. Menuju ke tempat tidur, Ipana meringis melihat keadaan Sapira yang mengalami mual cukup parah. Pajira segera memeriksa keadaan menantunya dan memastikan Sapira dalam keadaan baik-baik saja. Buna, ini gimana? Tanya Ipana sedikit panik. Ini hal biasa dek, semuanya masih normal. Kakak memang membutuhkan istirahat, semoga saja gak makin parah mualnya, ucap Pajira mengelus kepala Sapira hingga ibu hamil itu terlelap. Syukurlah. Untung dulu waktu bunda hamil Dede ayah yang ngidam. Kalau enggak pasti Dede nyusahin bunda banget, ucap Ipana berlutut dan memeluk pinggang Pajira. Gak apa-apa sayang, justru setiap hari ketika hamil, kamu dan abang bunda selalu menikmatinya. Jadi Dede juga harus kuat kalau hamil nanti, ucap Pajira tersenyum dan mengelus kepala putrinya. Iya Buna, pasti kakak semakin berat ya Buna hamil kembar juga, ucap Ipana. Mana kakak alergi sama abang lagi, ucap Ipana sedikit tersenyum. Hehe, biar abang rasain susahnya mengurus ibu hamil. Pajira pun juga ikut tersenyum. Berita kakak hamil sudah tersebar Buna. Iya kah? Belum ada yang negatif kan, biar aja naik. Nanti kita perketat saja pengawalan. Palingan abang gak ngasih izin sama kakak untuk keluar rumah, ucap Pajira terkekeh mengingat begitu posesifnya Pajri. Seperti pilihan kedua lebih memungkinkan Buna. Abang pasti akan mengurung atau membawa kakak kemanapun dia pergi, ucap Ipana terkekeh. Begitu juga dengan Pajira. Udah puas ngomongin abang, ucap Pajri mendalik kesal di pintu kamar itu. Hot daddy jangan marah ya, ucap Ipana terkekeh. Mereka berbincang dengan pelan sambil menunggu Sapira bangun dari tidurnya. Kalau lo bisa banting gua, hari ini lo boleh belanja sepuasnya dengan gua yang bayar, ucap Ipana menantang Tono. Banting kamu? Gak mungkin aku bisa dibunuh sama Tuan Pajri, ucap Tono takut. Mereka tengah berada di tempat latihan. Sudah 2 bulan lebih Ipana mengajarkan Tono menguasai ilmu bela diri.
Hasilnya, kini pria culun itu sudah lebih berani melawan orang yang menindasnya dengan menggunakan jurus yang sudah diajarkan oleh Ivana. Ketika mereka tahu jika Tono berguru kepada Ivana, semenjak itu tidak ada lagi yang mengganggunya, sehingga ia bisa belajar dengan tenang dan menyelesaikan skripsinya dengan cepat. Ayo, tantang Ivana yang sudah siap. Krak, buk. Belum lagi Ivana bergerak, Tono sudah lebih dulu menyerang dan membantingnya. Ivana termagu bukan karena marah, namun karena tidak menyangka jika Tono bisa dengan berani berbuat seperti itu. Maaf nah, maafkan saya, ucap Tono bersimpu setelah membantu Ivana bangun. Semua orang terkejut dengan apa yang sudah dilakukan oleh Tono. Tidak ada yang berani membanting gadis itu selain abangnya dan Badol. Gak masalah, justru kemampuan kamu bisa diperhitungkan untuk naik sabuk dengan cepat. Nanti saya akan mengatakannya kepada Bang Badol, ucap Ivana tersenyum. Cantik, batin Tono terpana. Sekarang bangun dan ganti bajumu, ucap Ivana. Ia juga berjalan menuju ruang ganti dan membersihkan diri terlebih dahulu. Setelah 15 menit ia keluar dari ruang ganti dan mendapati Tono sedang berbincang dengan Bang Badol. Yo ikut aku, ajak Ivana. Hari ini aku harus bisa membuktikan jika tompel itu palsu. Semoga saja dia mau bercerita, batin Ivana. Mereka berangkat menuju salah satu pusat perbelanjaan. Di mana lagi kalau bukan T-Group, ia akan memenuhi janjinya kepada Tono dengan membelikan apapun yang dibutuhkan oleh pria culun itu. Sekarang kamu bisa memilih apapun yang kamu inginkan, aku yang bayar, ucap Ivana menyerahkan black card-nya ke tangan Tono. Ini serius, ucap Tono tidak percaya. Serius, ucap Ivana tersenyum. Ketika mobil berhenti, mereka segera turun dan masuk ke dalam pusat perbelanjaan itu. Tempat pertama yang akan mereka kunjungi adalah toko baju. Ivana memilihkan beberapa potong baju yang sesuai dengan gaya Tono, bukan lebih tepatnya seperti gaya Pajri, baju, kaos, kemeja dengan celana pendek, panjang dan pendek, serta beberapa topi dan sepatu. Nih coba ini dulu, ucap Ivana tersenyum di balik maskernya. Sebanyak ini, tanya Tono. Ia melongo jika dihitung ada sekitar 10 pasang pakaian yang dipilihkan oleh Ivana. Iya. Waktu kamu hanya 1 jam untuk mengganti itu semua, ucap Ivana. Baiklah. Dilarang gagu, ucapnya melotot. Baiklah calon pacar, ucap Tono sambil berlari menuju bilik ganti. Dasar, apa tadi? Calon pacar, ucap Ivana tersenyum manis. Tono keluar berganti sambil memakai baju yang sudah dipilihkan oleh Ivana. Gadis itu cukup kagum dengan cara Tono memadukan baju-baju tersebut. Sudah, yuk kita ke salon, ucap Ivana membuat Tono gelagapan. Baiklah. Mereka segera pergi ke salon yang berada tak jauh dari sana. Ivana segera memesan tempat untuk mereka berdua. Mbak, potong rambutnya seperti Cha Eun-woo ya, ucap Ivana. Baik kak, silakan ikut kami, ucap mbak-mbak salonnya. Sambil menunggu Tono, Ivana memilih untuk menelpon Safira dan menanyakan keadaan keponakannya yang baru berusia 5 minggu di dalam kandungan itu. Hampir 30 menit, Tono sudah siap karena hanya memotong rambut saja. Wajah pria itu terlihat mulus, gagah dan rapi. Sudah nah, ucap Tono tersenyum. Ivana terpana melihat Tono yang cukup tampan menurutnya. Mereka segera keluar dari sana dan menuju salah satu resto untuk makan malam. Aku lapar Ton, kita makan dulu habis itu baru aku antar kamu pulang, ucap Ivana. Baiklah Tuan Putri, ucap Tono tersenyum. Ternyata dia tidak semenyeramkan wajah garangnya, batin Tono. Ivana membawanya menuju restoran steak dan memesan beberapa menu. Kerja mereka memang sudah kelaparan. Tono, panggil Ivana. Iya nah, maaf apa tompel itu asli? Tanya Ivana hati-hati karena takut menyinggung Tono. Gimana ya? Sebenarnya ini hanya, ucap Tono sambil melepas tompel itu.